hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di sore hari ini kita kembali dalam pelajaran kajian kita di hari yang ke-12 di bulan Ramadan. Semoga Allah menerima amal-amal kita di bulan Ramadan ini. Baik, kita akan meneruskan lagi dari pembahasan Kitabut Tauhid bab ke-40. Sudah dibahas tentang bahayanya mengingkari sebagian nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah dikutip surah Ar-Ra'd ayat 30, dan juga sudah dibahas hadis dari Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Sekarang kita akan baca riwayat dari Abdur Razzaq rahimahullah. Beliau meriwayatkan dari Ma'mar dari Ibnu Abbas atau Ibnu Taus ya. Ibnu Taus dari bapaknya yaitu Ibnu Abbas ya. Jadi Ibnu Abbas punya anak namanya Ibnu Taus ya. Bahwa ia melihat seseorang terkejut ketika mendengar hadis Nabi ya yang berkenaan dengan sifat Allah, karena merasa keberatan dengan hal tersebut. Maka Ibnu Abbas berkata, ma faraku haula yajiduna riqqatan inda muhkamihi wa yahlikuhu inda matasyabih. Apa yang dikhawatirkan oleh mereka itu, mereka mau mendengar dan menerima ketika dibacakan ayat-ayat yang muhkamat ya, yang jelas, yang terang, yang dapat dipahami, itu ayat yang muhkamat, jelas pengertiannya. Kalau mau rujuk ayat lain di surah Ali Imran ya, sudah pada hafal mungkin ya, ayat ke-7. Silakan baca ya. Tapi mereka keberatan untuk menerimanya ketika dibacakan ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang samar, yang sulit untuk dipahami. Apa itu ayat-ayat mutasyabihat? Nah, di sini ada penjelasannya, yaitu perkataan Ibnu Abbas disebutkan penulis setelah perkataan Ali ya, yang menyatakan bahwa siogyanya tidak usah dituturkan kepada orang-orang apa yang tidak mereka mengerti, adalah untuk menunjukkan bahwa nas-nas Al-Quran maupun hadis yang berkenaan sifat Allah tidak termasuk hal tersebut. Bahkan perlu pula disebutkan dan ditegaskan, karena keberatan sebagian orang akan hal tersebut bukanlah menjadi faktor penghalang untuk menyebutkannya. Jadi kita misalnya menyebutkan tentang sifat Allah yang mutasyabihat, tentang misalnya Allah istiwa di atas arsy, maka kita sebutkan saja. Adapun penjelasan lebih lanjut ya, tidak ada dalil yang menjelaskan apa itu istiwanya Allah gitu. Kecuali mungkin perkataan, itu pun kebanyakan perkataan dari orang-orang yang tidak benar dalam menafsirkan sifat-sifat Allah ya.
dikatakan Allah itu duduk misalnya, atau misalnya dikatakan Allah berkuasa, jadi tidak sesuai dengan bahasanya gitu ya, dan sebagainya. Jarang sekali yang mengartikannya benar. Jadi kita hanya cukup menyebutkannya saja ya, tidak perlu kita menjelaskan apa itu istiwa misalnya. Sebab para ulama semenjak zaman dahulu masih membacakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan sifat Allah di hadapan orang-orang umum maupun khusus. Jadi di pengajian misalnya, pengajiannya umum atau pengajiannya khusus, para ustadz, para ulama tetap disebutkan ya. Ini kajiannya misalnya disebutkan ayat-ayat mutasyabihat, ya disebutkan aja gitu. Tidak disebutkan atau tidak dirincikan ya secara lanjut gitu ya. Hanya disebutkan, dibacakan saja gitu. Nah, itulah para salaf ya. Jadi kita jangan ragu-ragu ya. Masa dakwah ragu-ragu gitu ya. Kira-kira dakwah ragu-ragu. Nah, ini yang aneh gitu ya di kita. Ada dakwah menerangkan kebenaran tentang yang mutasyabihat yang mungkin secara masyarakat tidak populer ya. Kita bahas saja. Tentang akidah kita bahas gitu ya. Ada dalilnya secara terperinci, gamblang, jelas, ya kita sampaikan. Tidak ada dalilnya ya, jangan mengada-ngada ya, gitu. Nah, itulah orang yang benar-benar menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Jangan mengada-adanya gitu. Seperti jangan gitunya gitu. Jadi kalau nyari-nyari tapi nggak ada gitu ya. Ayo dia terus di pilarian gitunya, gitu. Ngarian ke mana gitunya. Gitu ya. Nah, makanya kita dakwah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ya. Sampaikan gitu ya. Dari Allah gitu. Sebagai jalan Rabbmu dengan hikmah ya, dengan bijaksana gitu ya. Jangan terlalu tegas gitunya, keras gitu, wah berat itunya, sehingga susah dimengerti. Tapi dengan bijaksana gitu ya, kelembutan hati, itulah dakwah gitu ya. Nah, ada penjelasan juga di sini dalam kitab Tauhid. Orang-orang Quraisy ketika mendengar Rasulullah menyebut Ar-Rahman, mereka mengingkarinya. Maka terhadap mereka itu Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd, wa hum yakfuruna bir-Rahman. Al-ayah. Ayat berapa? 30 ya. Kandungan dari bab ini pertama, dinyatakan tidak beriman karena mengingkari atau menolak sebagian dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menyatakan beriman atau tidak dinyatakan beriman ya. Jadi menurut Islam, menurut tauhid itu tidak beriman. Mereka yang menolak sebagian ya. Hanya percaya sebagian tapi menolak sebagiannya, itu tidak beriman. Itulah bagaimana sifat Bani Israel gitu ya, Yahudi. Mereka itu kebanyakan seperti itu. Jadi dengan percaya sebagian terus menolak sebagian. Jadi yang percaya misalnya yang dia yakini gitu ya, yang mudah dipahami, yang terang, yang jelas. Tidak percaya mah ya kadang-kadang mengada-ada gitu ya gitu. Ini nanti kayak gini kayak gitu kan. Akhirnya mengada-ada dan bakat teyakin teh gitu ya.
Di sini juga ada penjelasan tentang ayat yang terdapat dalam surah Ar-Ra'd ya. Kata penulis, ayat ini menunjukkan kewajiban mengimani segala asma dan sifat Allah dan mengingkari sesuatu darinya adalah kufur. Jadi kufur ya, orang yang mengingkari sebagian. Karena itu sifat-sifat Allah itu diterangkan darinya atau dari wahyunya. Sunnahnya juga, sunnah Nabi menerangkan hal itu ya. Maka kalau kita mengingkarinya itu adalah kufur ya, sudah keluar daripada Islam. Ketiga, tidak dibenarkan menyampaikan kepada manusia hal-hal yang tidak dipahami oleh mereka. Nah, ya kalau misalnya hal itu adalah terasa berat gitu ya. Hal-hal yang terasa berat untuk disampaikan ya kita jangan dulu untuk menyampaikannya ya. Menyampaikan tentang bid'ah gitu ya. Wah, ini berat mungkin buat kaum tertentu ya. Menyampaikan tentang bid'ah, ya udah bahas nu lain lah gitu ya. Tulisannya salah gitu ya. Jangan bahas tentang bid'ah gitu ya, bahaya. Bisa diundang deui gitu. Nah, gitu. Ya sudah gitu ya. Ya itu emang perlu dibahas tentang bid'ah gitu ya, tapi kemampuan kita menyampaikan kepada mereka gitu ya. Mereka belum mampu untuk menangkap ilmunya ya sudah gitu. Kalaupun misalnya mereka mampu mengerti ya pahami mereka dan sampaikan kepada mereka gitu dengan cara yang baik. Karena kita tidak ekstrim ya, dan tidak menyepelekan. Itulah jalan ahlus sunnah. Keempat, hal itu disebabkan karena bisa mengakibatkan Allah dan Rasulnya nanti didustakan ya. Jadi berat teuing gitunya disampaikan, ujung-ujungnya malah mendustakan Allah dan Rasulnya. Itu berbahaya ya. Meskipun ia tidak maksud demikian gitu. Dan yang kelima, Ibnu Abbas menolak sikap orang yang merasa keberatan ketika dibacakan hadis yang berkenaan dengan sifat Allah dan menyatakan bahwa sikap tersebut adalah sikap yang bisa mencelakakan dirinya. Itu bab yang 40 ya. Ke-41 nanti ya bahasanya. Ini juga nggak begitu panjang ya. Baik, karena masih ada waktu ya sedikit lagi. Nah, itu dari pembahasan kitab Tauhid. Kita sampingkan dulu ya. Nanti kitab Tauhid bisa diteruskan lagi di kajian akidah selanjutnya. Nah, tentunya salah satu syarat kita agar diterima amal itu diantaranya adalah dengan imanan wa ihtisaban ya. Dengan keimanan dan ihtisab, mengharap ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu syarat amalan kita diterima di bulan Ramadan ya. Dan juga diantaranya kita harus mewanti-wanti diri kita, menjaga hati kita agar tidak terjebak oleh rayuan setan ya. Walaupun setan-setan itu dibelenggu, tapi yang dibelenggu itu bermacam-macam ya tafsirannya ya. Bukan artinya setan dirantai gitu ya. Setan dirantai gitunya, dirantai di borgol atau di
Misalnya setan di portal di bulan Ramadan, aduh kebayang gitunya. Setan di portal gitunya. Bukan ya. Tapi yang dimaksud itu adalah kata para ulama diantaranya ada setan yang jahat yang dirantai gitu ya. Setan jahat, semua setan emang jahat gitu ya. Baik dari jin maupun dari manusia. Ada yang dikatakan itu cuman dari jin saja. Dari manusia setannya enggak gitu ya. Tapi yang cocoknya ya setan memang dirantai, tapi hawa nafsu kita tidak dirantai ya. Syahwat kita itu tidak dirantai. Tetap saja setan bisa menggoda ya, menggoda kita. Atau itu hanya sebagai kiasan ya, sebagai majazi, perumpamaan. Artinya maksudnya kemungkaran di bulan Ramadan itu sedikit ya, atau tidak banyak seperti bulan-bulan yang selain Ramadan gitu. Jadi atau masih banyak ya kemungkaran, maksiat masih banyak, tapi tidak sebanyak bulan selain Ramadan ya. Mungkin bulan selain Ramadan lebih banyak kemungkaran, tapi Ramadan lebih diminimalisir ya gitu. Gitu ya, warteg pada tutup misalnya, dibuka juga cuman di hordeng gitunya. Atau yang lainnya ada kebijakan-kebijakan sehingga tidak dagang di siang hari ya bagi penyedia makanan gitu ya, restoran gitu ya. Itu ada, atau warnet gitu ya, tidak menyediakan makanan dan minuman gitu ya di siang hari, itu ada. Sehingga setan itu peluangnya makin sedikit gitu ya, makin tipis. Tapi anggar wae gitu ya, yang namanya hawa nafsu gitu ya. Sehingga ya kita kadang-kadang terbawa oleh setan. Seperti ngelihat video gitu ya. Waduh, gitu ya. Ya itu kan kita betah gitu ya ngelihat video mah gitu ya. Video YouTube tekah aja gitu ya, ngeklik naon gitu ya. Aduh, bahaya ya penggemar YouTube-nya. Facebook mah rasana rada mending gitu ya gitu. Facebook mah kan YouTube ya mah terus kan video kan. YouTube mah kan video terus, Facebook mah tersedayana video gitu ya. Apalagi kalau bertemannya di Facebook dengan orang-orang yang solehah gitu ya. Mal ayalah video-video nu goreng mahnya gitu. Kecuali berita-berita hoax mah ya wae kadang-kadang gitunya data apal teh ya gitunya. Tapi kalau misalnya kita di YouTube ya itu kebanyakan YouTube itu kan kayak gitu gitu ya. Siga iya kan YouTube kan bangsa Naruto teh gitunya, woi ngumpul Naruto hungkul gitu. Bangsa video-video nu tebecus ngumpul we gitunya gitu. Jadi itulah YouTube gitu ya. Kalau bisa baik, kalau bisa download dulu videonya gitu ya, jangan lihat semuanya di YouTube gitu. Download aja video tertentu aja gitu. Ya. Gitu ya. Dan kita harus berhati-hati ya di bulan Ramadan ini terhadap hoax-hoax juga ya. Termasuk hoax suara keras di bulan di pertengahan Ramadan gitu ya gitu. Itu hoax dan hadisnya hadis palsu yang maudhu. Panjang kalau dibacain ini ya akan cukup waktunya ya, nanti aja dibahas maghrib lah di hari salah ya secara online gitu ya gitu. Nah itu nanti suara keras nanti timbul katanya ada dukhon gitu ya, dukhon tanggal 15 Ramadan 2020 yang salah atunya. Sekarang mah bukan 15 Ramadan 2020 tapi 15 Ramadan 1441 ya kan bener gitu ya. Jadi nanti disangka ada dukhon dan sebagainya, itu dari mana dalilnya gitu ya, nggak ada dalilnya sekalipun bakal datang. Udah berapa kali coba 15 Ramadan bertepatan dengan hari Jumat gitu ya, berapa kali? 8 kali ya, 8 kali ya. Ya saya ya sedang megang mic-nya jadi tidak menyebutkan tangan saya semuanya ya. Jadi 8 kali ini saya dapat fakta dari Ustadz Abu Sabda ya, Al-Falaki ya, itu salah satu
mujtahid di Persis ya. 8 kali ternyata. Dan 8 kali juga nanti termasuk tahun ini ya, 8 kali ya. Nggak akan terjadi apa-apa. Sok percaya. Mau jadi nanaon gitu. Mau jadi daging gitu. Mulai suara tarik naon gitunya. Naon gitu nun datang gitunya kayak malam Jumat gitu. Wah ya. Wah sok. Demi Allah gitu ya, saya mah demi Allah mah bisa kieu mah gitu. Da emang hadisna doib gitunya palsu. Ucuna hadis doib. Kalau menceritakan kejadian bisa jadi sahih. Di mana eta dalilna gitunya? Di mana eta rumus hadisna? Eta ustaz nu mengartikan eta teu belajar hadis secara benar gitunya. Gitu. Bohong gitu. Jadi kedah dipercayalah naon lah gitunya. Dukhon 15 Ramadan naon gitu. 8 kali oge da kejadian-kejadian naon gitunya. Gitu ya. Nah, itu jadi hikmah buat kita bahwa jangan terbawa-bawa itu setan ya. Itu bisa lebih berbahaya daripada setan. Soalnya ini dari ulama ya. Ulama meramalkan kejadian kiamat. Oh, bahayanya. Udah mending mun Mama Loren mah nya. Mama Loren mah lain ulama gitunya. Ramal kiamat gitunya, dukun gitu ngeramal kiamat. Iya mah ulama gitunya. Aduh, ya Allah. Terkenal di YouTube. Aduh. Viral gitunya. Jadi viral lah. Jadi itu berbahaya sekali ya. Karena kata Allah innama ya'muru bil fahsya. Jadi menyuruh pada fahsya kejian gitu. Wa antaqulu alallahi ma la ta'lamun, dan dia berkata tentang Allah yang dia tidak ketahui ilmunya. Itu berbahaya ya. Haruslah kita takut karena itu ancamannya apa? Neraka. Tuh. Ancamannya neraka, bukan ancaman apa-apa. Kata Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Nah, ini ya. Hati-hati ya. Saya sengaja menyampaikan ya. Untung alhamdulillahnya di HP saya mah aya hoax nu kitu nya dikirimkeun ka grup WA, alhamdulillah gitu nya. Ku saya geus di ieu lah, geus diwanti-wanti, hati-hati hoax 15 Ramadan, suara keras gitu nya. Atau dusta hadis huru hara 15 Ramadan, bertepatan hari Jumat ya gitu ya nya. Ya itu saja dahulu ya yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, sing disehatkan, dikuatkan ya di bulan Ramadan ya. Insyaallah besok kita lanjut pembahasan tentang akhlak. Barakallahu fikum walafu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.